Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul sistem respirasi. Adapun pengertian dari sistem respirasi tersebut adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Kami di sini merangkum di antara salah satu fungsi dari sistem respirasi, yaitu mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, dan juga mengatur keseimbangan pH. Sebenarnya sistem respirasi ini memiliki banyak fungsi. Di antara salah satu fungsi umpamanya ketika sistem respirasi ini yaitu di antaranya ketika seseorang berbicara dan membuai sesuatu, lah itu termasuk dari sistem respirasi. Terus mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Atau juga melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Yang untuk selanjutnya yaitu organ respirasi, di mana kami merangkum di antara salah satunya. Yang pertama akan kami baca: 1 rongga hidung, 2 rongga mulut, 3 faring, 4 laring, 5 trakea, 6 paru-paru, 7 bronkus, 8 bronkiolus, dan yang 9 alveolus. Untuk yang hidung dan rongga hidung itu biasanya organ terular yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Sedangkan fungsi hidung itu menghirup oksigen atau yang dikenal dengan O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Biasanya organ ini itu terletak di tulang tengkorak. Jadi biasanya organ yang untuk ini biasanya organ terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang lawan, tulang otot, dan kulit. Sedangkan di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernafasan. Sedangkan biasanya fungsi rongga hidung ini untuk melembabkan atau menghangatkan dan menyaring udara yang masuk ke tubuh, bulu dan lendir. Di dalam rongga hidung yang berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. Terus yang untuk selanjutnya yaitu faring. Faring di sini merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung pada tenggorokan. Organ pernafasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau yang dikenal dengan laring. Sedangkan trakea dan bronkus fungsinya adalah menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Disebut merupakan lubang terusan makanan dari mulut ke kerongkongan, menyetarakan tekanan udara dengan telinga tengah melalui tabung pendengaran. Dan yang untuk selanjutnya yaitu laring. Laring di sini yang dikenal dengan kotak suara. Biasanya yaitu berfungsi untuk penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis, yang mana tersebut memisahkan saluran makanan dengan saluran udara, yang fungsinya itu membawa udara antara garing dan trakea. Mengandung pita suara yang biasanya menghasilkan suara untuk vokalisasi dan mencetak objek masuk ke trakea. Yang selanjutnya yaitu trakea sendiri menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebenarnya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan biasanya dan terdapat di depan kerongkongan. Dan yang untuk selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea, yang dimana organ ini memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, biasanya percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi biasanya sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru seperti itu. Dan yang untuk selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus
Yang mana fungsi dari bronkiolus tersebut biasanya mempunyai fungsi utama untuk membantu proses pernafasan yang terjadi di dalam paru-paru. Fungsi bronkiolus biasanya yang pertama yaitu menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Sedangkan untuk yang kedua biasanya mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Paru-paru mempunyai daya tampung udara tertentu sesuai dengan kapasitasnya. Jadi bronkiolus biasanya berfungsi penting membantu mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Manusia menarik nafas dan menghembuskan nafas dengan jumlah tertentu, sehingga dengan adanya bronkiolus tersebut, siklus udara di paru-paru dalam kondisi optimal. Selain itu, kondisi udara dan lingkungan yang berbeda juga dapat mempengaruhi jumlah pasokan udara atau oksigen yang dihirup masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Dan yang untuk selanjutnya paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya biasanya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons yang terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Seperti itu. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nodiana. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman saya. Saya di sini akan membahas proses pernafasan. Jadi proses pernafasan itu mulai bekerja saat kita menghirup oksigen, baik itu melalui hidung ataupun mulut. Tetapi jalur udara yang melalui mulut di sini tidaklah besar, tidak seperti hidung, lebih kecil daripada jalur udara yang melalui hidung. Ketika kita menghirup oksigen melalui hidung, nanti diafragma serta otot-otot antarusuk ini akan berkontraksi dan rongga dada akan melebar sehingga paru-paru akan mengembang dan akan berisi udara. Ketika udara masuk di dalam mulut, nanti udara tersebut akan melalui tahap penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut yang ada di dalam hidung. Setelah dari hidung, nanti udara akan melewati yang namanya faring. Setelah melewati faring, dia akan melewati trakea dan menuju paru-paru. Di paru-paru inilah dia akan melewati serangkaian cabang yang disebut dengan bronkus, bronkiolus, dan akan berujung di alveolus. Di alveolus ini nanti akan terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini terjadi secara difusi di alveolus pada paru-paru yang dikelilingi oleh kapiler. Jadi oksigen tersebut akan menumpang di pembuluh darah kecil yang disebut dengan kapiler. Oksigen akan masuk di alveolus dan dia akan membentuk oksihemoglobin dan akan melalui jantung kiri. Kemudian nanti oksihemoglobinnya akan berpecah sehingga oksigen berdifusi dari kapiler arteri ke dalam jaringan. Kemudian oksigen tersebut akan bertukar dengan karbon dioksida dan dibawa oleh enterosit menuju jantung kanan dan akan didorong keluar ke udara. Ketika oksigen terdorong keluar di udara, nanti diafragma serta otot-otot antarusuk nanti akan rileks kembali seperti semula. Untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama ada usia. Jadi pada masa pertumbuhan itu tidak sama, oksigen frekuensi pernafasannya itu tidak sama saat kita sudah lansia. Frekuensi pernafasan pada saat lansia itu lebih kecil dibandingkan pada masa pertumbuhan. Yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, oksigen yang dibutuhkan itu berbeda. Kalau laki-laki pada umumnya itu membutuhkan energi yang lebih banyak, sehingga oksigen yang dibutuhkan juga lebih banyak dibandingkan wanita. Untuk selanjutnya ada suhu tubuh.
Suhu tubuh normal seseorang itu 36 sampai 30 derajat Celcius. Pada suhu tubuh normal tersebut, manusia tubuhnya bisa menyeimbangi dengan cara meningkatkan laju metabolisme. Pada saat suhu tubuh kita turun, nanti metabolisme laginya akan meningkat sehingga oksigen yang dibutuhkan juga akan meningkat. Yang keempat, ada posisi tubuh. Ketika kita olahraga, kita akan membutuhkan banyak energi. Beda halnya dengan saat kita cuma duduk diam saja. Itu oksigen yang dibutuhkan tidak sebanyak dengan saat kita melakukan olahraga. Untuk selanjutnya ada volume udara pernafasan. Volume udara pernafasan itu ada 4, volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume tidal ini merupakan volume udara yang dihasilkan dari hasil inspirasi dan ekspirasi pada saat keadaan normal. Inspirasi maksudnya ketika kita menghirup oksigen, sedangkan ekspirasi itu ketika kita mengeluarkan karbon dioksida. Volume yang dibutuhkan pada volume tidal itu kira-kira 500 ml. Volume yang kedua ada volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang diinspirasi setelah volume tidal. Dan ini volume yang dibutuhkan kira-kira 3000 ml. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi itu volume udara ekstra yang dihasilkan setelah ekspirasi normal pada keadaan normal. Dan volume yang dibutuhkan kira-kira 110 ml. Yang keempat, volume residu. Volume residu adalah volume udara yang masih ada di paru-paru pada keadaan normal. Dan ini volume yang dibutuhkan itu kira-kira 1200 ml. Sekian pembahasan dari saya. Untuk slide selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang mekanisme pernafasan, yang mana mekanisme pernafasan di sini dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada masing-masing pernafasan di sini dibagi menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pernafasan dada. Disebut juga pernafasan tulang rusuk. Proses inspirasi diawali dengan berkonsentrasinya musculus intercostalis sehingga terangkatnya tulang rusuk yang menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Jadinya tekanan rongga paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di luar. Jadi udara masuk ke paru-paru. Sedangkan proses ekspirasinya itu merupakan kebalikannya, yaitu musculus intercostalis berelaksasi, tulang rusuk menurun. Jadinya rongga dada dan paru-paru menyempit dan mengecil. Tekanan udara di luar lebih rendah daripada tekanan udara di paru-paru dan udara keluar. Untuk lebih jelasnya seperti gambar yang tertera di samping ini. Selanjutnya ada pernafasan perut, yang mana pada fase inspirasi ini diawali dengan berkontraksinya otot diafragma. Jadi, yang dulunya melengkung menjadi datar. Maka, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Tekanan di rongga paru-paru lebih rendah daripada tekanan rongga paru-paru daripada tekanan udara di luar dan menyebabkan udara masuk. Sedangkan pada proses ekspirasi itu sama, merupakan kebalikan dari proses inspirasi. Diawali dengan otot diafragma berelaksasi. Jadi dulunya datar menjadi melengkung. Rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara meningkat. Tekanan udara meningkat di rongga paru-paru dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada gangguan pada sistem respirasi, yang mana gangguan ini ada banyak. Namun saya hanya akan menjelaskannya menjadi 10 macam. Yang pertama ada asma.
Asma atau sesak nafas merupakan penyakit yang banyak dialami oleh manusia. Penyakit ini diakibatkan oleh adanya penyempitan pada saluran nafas. Itu terjadi karena otot polos pembentuk dinding saluran terus berkontraksi, sehingga menyebabkan gangguan atau kekurangan hormon adrenalin. Asma bisa disebabkan oleh alergi pada debu, bulu, atau asap rokok. Selanjutnya ada tuberkulosis atau yang lebih kita dengar dengan penyakit TBC. Penyakit TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Saat bakteri masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi dan memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Kemudian, saat sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Yang ketiga ada asfiksi. Asfiksi ini adalah gangguan pengangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan akibat tenggelam, pneumonia, tersedak makanan, dan keracunan CO. Asfiksi ini bisa disebabkan oleh cedera atau terhambatnya jalur pernafasan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan cepat dan efisien dengan CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Yang keempat ada asidosis. Asidosis ini diakibatkan peningkatan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah. Ada dua jenis asidosis utama, yakni asidosis respiratorik dan asidosis metabolik. Yang mana asidosis respiratorik ini disebabkan oleh akskresi karbon dioksida yang kuat dari paru-paru. Sementara asidosis metabolik terjadi ketika asam diproduksi dalam tubuh lebih cepat daripada yang diekskresi oleh ginjal. Yang kelima ada adenoid. Penyakit ini terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas karena pembengkakan kelenjar limfa dan pembengkakan di tekak atau amandel. Kemudian, jika adenoid membesar akan menghambat pernafasan melalui hidung dan mengganggu saluran sinus. Yang keenam ada pneumonia. Pneumonia adalah radang paru-paru akibat infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Paru-paru pada penderita ini terdapat sebuah cairan yang kental. Cairan tersebut mengganggu pertukaran gas dan paru-paru, menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Dan penyakit ini dapat menular melalui udara saat penderita batuk dan bersin. Gejalanya ini seperti demam, batuk, berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan sulit bernafas. Yang ketujuh ada difteri, yaitu penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria. Yang kedelapan ada emfisema. Emfisema adalah menggelumbungnya paru-paru akibat perluasan alveolus berlebihan. Akibatnya permukaan yang tersedia untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara yang dihirup dan darah yang melintas paru-paru berkurang. Gejala emfisema biasanya sesak nafas, batuk, atau kesulitan bernafas, sehingga menyebabkan penurunan asupan oksigen. Yang kelima ada bronkitis. Merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada selaput lendir, selaput bronkila, dan trakea. Yang terakhir ada kanker paru-paru, yang mana kanker paru-paru ini adalah penyakit dengan ciri khas adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Kanker ini biasanya lebih dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Nah, setelah apa yang disampaikan oleh saya dan teman-teman saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Adapun fungsi dari sistem respirasi ini adalah mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, mengatur keseimbangan pH. Organ-organ respirasi.
yaitu rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Proses pernafasan ini bermula ketika kita menghirup oksigen melalui hidung, kemudian akan berjalan menuju belakang tenggorokan. Kemudian masuk ke trakea dan bronkus. Setelah melewati bronkus, oksigen akan menyebar ke saluran bernama bronkiolus. Kemudian memasuki bagian ujung, yaitu alveolus. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini terjadi secara difusi di alveolus pada paru-paru yang dikelilingi oleh kapiler. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan ini ada 4. Yang pertama ada usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh. Volume udara pernafasan ini juga ada 4 macam. Yang pertama volume tidal, yang kedua volume cadangan inspirasi, yang ketiga volume cadangan ekspirasi, yang keempat ada volume residu. Mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan ini ada 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut, yang mana pada masing-masing pernafasan terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang terakhir ada gangguan pada sistem respirasi, yaitu asma, tuberkulosis, asiksi, asidosis, adenoid, pneumonia, difteri, emfisema, bronkitis, dan kanker paru-paru. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.